Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Aan. Oke, pada kali ini saya akan mengajarkan tutorial dasar editing part 2. Jadi, bagi kalian yang ketinggalan dan belum nonton part 1, saya sarankan agar nonton part 1 terlebih dahulu, karena videonya akan nyambung dari part 1 ke part 2. Sekarang, dasar editing part 2 bagi pemula. Ini hasil belajar kita di part 1. Yang kemarin mengikuti part 1 pasti akan tahu. Di sini di part 2 saya akan mengajarkan beberapa hal mengenai editing di Adobe Premiere Pro CC 2018. Jadi pada dasarnya mulai dari Adobe Premiere Pro CC 2015 ke atas itu insya Allah sama. Jadi kalian nggak usah khawatir ketika kalian punya Adobe Premiere Pro yang 2015 atau 2017 atau 2020, 2019, pada dasarnya itu sama ketika berada di atas Adobe Premiere Pro versi CC 2015. Oke, kali ini saya akan mengajarkan mengenai efek video transition. Di sini kita klik di bagian project. Di sini ada pilihan, ada tanda panah 2. Kita klik effects. Setelah itu kita pilih efek. Di sini saya akan mengajarkan mengenai video transition di dalam aplikasi Adobe Premiere. Di sini tersedia beberapa transisi yang bisa kalian gunakan untuk membuat lebih bagus lagi video yang akan kalian buat. Video ataupun foto ketika dikasih transisi, maka hasilnya akan lebih bagus. Di sini paling bawah video transition. Di sini ada banyak transisi yang bisa kalian gunakan. Nah, saya akan mencontohkan satu, dissolve, karena ini bentuknya video. Cocoknya itu biasanya deep to black atau frame dissolve. Nah, saya akan coba di deep to black. Saya masukkan ke footage. Di sini kita bisa putar, kita bisa lihat. Transition, ketika sebelum dikasih transition maka hasilnya akan seperti ini, langsung perpindahan. Jadi ketika dikasih transition hitam, jadi perpindahannya akan lebih bagus. Kemudian efek yang kedua, kasih contoh lagi, film dissolve. Kita lihat. Nah, untuk video, untuk footage video biasanya bisa digunakan itu. Kalau nggak deep to black, deep to white atau film dissolve. Tapi ketika kalian sedang mengedit foto, maka kalian bisa gunakan efek-efek semua yang ada di sini. Ada banyak efek: 3D motion, dissolve, immersive video, iris, backfill, slide, wave, zoom. Di sini ada banyak. Iris, ini ada banyak, backfill, slide, wave. Di sini ada banyak video transition yang bisa kalian gunakan. Saya kasih contoh, ketika bentuk footage-nya video, saya kasih transition wave, maka menurut saya kurang bagus karena bentuk footage-nya bentuk video. Beda lagi kalau bentuk footage-nya sebuah foto atau gambar. Bagi seorang editing kayak saya, itu transition yang seperti itu tidak cocok untuk video. Transisi yang seperti itu, terus seperti ini, itu bagusnya ketika masuk dalam footage bentuknya itu gambar atau image. Jadi kalau untuk video, sarannya yang 3 tadi. Saran dari saya, dissolve, deep to black, deep to white, sama film dissolve. Kita kasih yang deep to white yang terakhir. Oke, kita coba dari awal. Kita coba dari awal. Selanjutnya
saya akan mengajarkan bagaimana cara meng-cut video yang ada di timeline sini, Di sini ada dua cara. Yang pertama, bisa kita tarik dengan tools, dengan anak panah. Kemudian yang kedua, bisa kita potong dengan razor tool. Untuk cara yang pertama, di sini sudah sama selection tool. Kita bisa klik, kemudian ketika udah keluar tanda merah ini, kita geser. Kita atur di bagian mana kita akan potong. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa gunakan razor tool. Nah, kalau di sini kelebihannya kita bisa motong dari bagian tengah, samping, depan, belakang yang kita mau. Semisal kita contoh cut di sini, cut. Kemudian kita kasih video yang lain, tumpuk di sini, taruh di sini. Oh, nah kelebihannya di situ. Razor tool kita bisa menggunakan dimanapun. Tapi kalau pakai selection tool, kita hanya bisa di depan ataupun di belakang. Depan sini ataupun di belakang. Di tengah-tengah video tidak bisa digunakan. Kalau selection tool, kita hanya bisa menggunakan seperti digeret dari video bagian depan atau video bagian belakangnya. Kalau kita pakai razor tool, kita bisa pilih di mana aja kita akan mau meng-cut video. Bagian sini, bagian sini, bagian sini. Oke. Kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah tulisan. Tulisan mungkin di akhir video. Kita perpanjang durasi suaranya, musik. Di sini ada dua cara. Kita akan menambahkan tulisan. Yang pertama, kita klik bagian sini, table tool. Tulisan huruf T ini. Kita klik, kemudian kita taruh, klik di layar. Maka dia akan keluar. Contoh, Adobe Premiere. Adobe Premiere Pro. Nah, di sini kita bisa mengatur, merubah tulisan ataupun warna di bagian efek control. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita rubah bentuk tulisannya, fontnya kita rubah. Kita rubah font tulisannya. Kita pilih. Terserah mana yang kalian suka. The Premiere Pro. Oke. Kemudian kita bisa merubah warna di sini. Warna merah atau kuning atau biru. Kuning, kita coba kuning. Kita coba warna kuning. Adobe Premiere Pro. Atau kita kasih stroke bisa. Warnanya putih mungkin ya. Kita coba putih, kita perbesar, nanti akan kelihatan. Stroke di sini garis pinggir, line, garis line. Atau kita kasih shadow biar terasa agak tulisannya smooth. Kita kasih shadow. Oke. Kalau kita mau ngatur posisi atas bawah, di sini kita tinggal geser ke kanan berarti arah kanan, ke kiri berarti arah kiri, atau yang sampingnya kanan berarti bawah, ke kiri berarti ke atas. Scale-nya besar kecilnya juga bisa kita tentukan. Rotasinya atau mungkin mau miring bisa, dan opacity-nya. Ya, di sini kita Oke, di sini kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian cara yang kedua, kita delete. Cara yang kedua, kita bisa masuk ke file, new, legacy title. Kita klik OK. Kelebihan di sini kita bisa ngatur
mau bentuk font seperti apa bisa, yang perpaduan warna juga bisa. Di sini sudah ada beberapa pilihan kelebihan di Legacy Title ya. Contoh, kita kasih yang perpaduan antara biru muda sama biru tua. Kita klik, kita tulis Adobe Premiere. Premiere Pro. Nah, di sini kita juga bisa mengatur posisi, mau di tengah, center tengah, atas bawah, posisinya sama. Jadi tanpa perlu kita mengatur satu begini, maka dengan cukup klik center, ini kanan kiri akan sudah tengah, dan klik center yang satunya lagi, maka dia akan posisi di tengah-tengah, atas bawah kanan kiri semuanya sama, tanpa perlu kita manual menggesernya. Jadi cara yang kedua ini lebih efektif dan lebih enak digunakan. Oke, kita kasih tengah. Di sini kita juga bisa merubah warna perpaduan antara biru muda dan biru tua. Contoh, saya akan ganti perpaduan antara kuning dan hijau. Kuning dan hijau. Oke, perpaduan antara kuning dan hijau ya. Kemudian kita juga bisa mengatur size-nya, besarnya seberapa, kita kecilin lagi. Kemudian biar tengah, kita klik ini lagi, center, atas bawah, biar posisinya sama. Kemudian kita bisa menambahkan, kita scroll, shadow-nya juga bisa kita tambahkan seperti tadi. Kita ganti warnanya putih, shadow-nya akan kelihatan. Opacity-nya mau berapa, atau shadow-nya 100% atau 90, 80. Saya di sini akan ngatur 70%. Oke. Kita juga bisa menambahkan stroke, size, stroke ini kayak seperti garis pinggir. Kita coba merah, maka dia akan keluar nampak. Nah, stroke di sini. Size-nya kita bisa kecilin atau bisa kita besarin sesuai kebutuhan kita. Stroke kita coba atur 40, coba atur 40. Oke, mungkin cukup. Kita close, kita masuk ke project, kita masukkan tulisan title tadi di bagian video yang kosong. Kemudian kita tambahkan efek dissolve, deep to black, belakangnya juga. Oke, kita juga bisa menambahkan agar tulisannya kelihatan dari kecil maju ke besar. Di sini kita aktifkan scale 100%. Di sini kita taruh belakang, kemudian kita perkecil ukurannya 80, kita taruh depan, maka kita akan bisa melihatnya. Seolah-olah tulisannya maju. Oke.
Di sini di efek control kita bisa mengatur apapun, opacity, rotasi, dan lain sebagainya. Semuanya juga gitu. Efek control, scale-nya, opacity-nya. Oke, sekarang kita lihat video hasil editan di part kedua ini. Oke guys, kita save dulu, kita close. Oke, sekian tutorial dasar editing bagi pemula part 2. Bagi kalian yang masih bingung atau masih belum paham atau kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, kita ketemu lagi tutorial editing dasar bagi pemula di part 3 selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.